Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya mengajak Bapak Ibu, kita akan memberikan salam kepada kita semua. Di samping kiri dan kanan kita akan memberikan salam. Tuhan Yesus memberkati. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan saat teduh kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita selama seminggu lamanya. Kita akan bersaat teduh. Mazmur 84 ayat 1 dan 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kita akan memuji Tuhan dalam pujian kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Tiada kata yang bisa
Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Pagi ini Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Engkau begitu baik Tuhan, sudah menuntun dan memelihara kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami mau memberikan persembahan, pujian dan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami disembah. Terima kasih juga Tuhan, Engkau akan memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami, hanya di dalam nama-Mu kami mau bersyukur dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita. Mulia nama-Mu Tuhan. Juru selamat yang kupuja, ku masyhurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Jaga sepanjang masa, menebus junjungan-Mu. Para suci tiap bangsa kan memuji nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Dari tahta yang surgawi sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang berdosa. Ya Tuhan juru selamatku, datang bersemayamlah, pimpinlah kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayatnya yang ke-11. Kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepadanya orang-orang yang akan kasih setianya. Sekali lagi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih, silakan duduk. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian
mengantar doa syafaat kita, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kita naikkan pujian sekali. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersahabat bersama-sama. Biarlah kami imani setiap pujian tadi, bahwa Engkaulah satu-satunya yang kuandalkan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber pertolongan, sumber berkat kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan,
Kami menyadari keterbatasan kami, kelemahan kami. Apalah jadinya hidup kami tanpa Engkau. Terima kasih, hanya syukur Tuhan menyertai sepanjang minggu ini hidup kami. Baik pekerjaan kami, baik kami bisa melewati setiap pergumulan permasalahan kami, baik keluarga kami. Terlebih saat ini kami boleh sujud menyembah memuji Engkau. Semua kemurahan-Mu Tuhan, dan kami syukuri. Kami juga mohon belas kasihan Engkau. Mungkin dalam 1 pekan ini banyak perkara yang kami sembunyikan di hadapan Engkau. Ampuni Tuhan, mungkin ada dosa-dosa, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada perkataan yang kami sengaja atau di luar kesengajaan kami mengecewakan Engkau, keluarga kami. Ampuni Tuhan, sehingga iblis tidak mencuri sukacita kami, kedamaian kami, syukur kami, sehingga hari lepas hari hidup kami dibalut kekuatan, syukur dari Engkau. Bapa, sumber pertolongan kami, penyembuh dokter agung kami menyerahkan Tuhan, terkhusus pemulihan Ibu Narto. Tuhan jamah yang saat ini sudah pulang dari rumah sakit, pemulihannya semakin sempurna, sehingga ibu kami ini kesehariannya boleh dilakukan seperti semula. Kami juga menyerahkan orang tua kami, Opa, Oma Moniung, para diakon dalam pelayanan kesehatan, para sesepuh gereja kami, pengurus gereja. Berkati Tuhan, kami ada sampai hari ini, semua berkat dan kekuatan dari Engkau. Kami juga menyerahkan kaum muda remaja di gereja-Mu. Kami menyadari banyak pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, banyak harapan, banyak doa. Biarlah tahun ini Tuhan, kami mengimani setiap doa kami, sehingga kekuatan pertumbuhan iman kami semakin bertumbuh di hadapan Engkau. Berkati kaum muda kami, baik pekerjaannya, kesehatannya, studinya atau kuliahnya, bahkan teman hidupnya, juga pelayanannya Tuhan, menyukakan Engkau dalam setiap kehidupannya. Bapa yang makasih, kami menyerahkan keberadaan aktivitas di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengunjungi, sehingga kasih Kristus terpancar di tengah-tengah hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan juga gabungan gereja baptis, yayasan baptis, terkhusus kekurangan pemimpin-pemimpin gereja, sampai 147 gereja dari BPW cabang sampai induk yang kosong sampai detik ini. Tolonglah Tuhan, kiranya pemimpin-pemimpin gereja, anak-anak muda terpanggil melayani Engkau dan diperlengkapi di STT baptis. Dan banyak gereja yang dirintis Tuhan. Berkati para penginjil, para hamba Tuhan, baik di pelosok-pelosok desa, kota, maupun dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan. Karena itulah amanat agung yang Tuhan sudah berikan bagi kami sebagai gereja-Mu. Injil harus terus diberitakan. Setiap suku akan mendengar kasih Kristus. Dan kami terus berbuah di dalam Engkau. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan TNI Polri di setiap kebijakan pemerintah. Biarlah Tuhan campur tangan, sehingga apapun kebijakannya, bangsa dan negara kami akan bertumbuh perekonomiannya Tuhan, keamanannya, terlebih menjelang tahun politik. Saat ini terlebih awal 2024 akan ada pemilihan Pilpres dan Cawapres. Biarlah Tuhan campur tangan di setiap kota, kabupaten, ibu kota di negara yang kami kasih ini. Akhirnya seru doa dan syukur ini
kami serahkan di dalam Yesus Kristus sebagai penebus, sumber berkat, dan sumber penolong hidup kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hosea yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu masih ada sukacita? Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan mengalir seperti sungai dalam kehidupan kita yang tidak akan berhenti-hentinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bagi Tuhan sungai sukacitamu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan bersama sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Katakan sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita. Saya minta Bapak atau keluarga Bapak Kasiman untuk membantu mengantar persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Timbul bisa memimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami puji dalam Kristus Yesus,
Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami lalui. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang kami terima Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan supaya untuk menjadi pelayanan dan kebesaran firman dan kerajaan Tuhan. Dan berkati Tuhan tangan-tangan yang menyampaikan, supaya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan semua pengharapan kami ke tangan kasihan dalam Kristus Yesus Allah kami hidup, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk keluarga Bapak Kasiman. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh PBI. Untuk PBI kami persilahkan. Pujiannya yang sudah ada di buletin hari ini, dan saya mengajak kita semua, kita akan menyanyikannya bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri
ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Oh Allahku yang setia. Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih atas persembahan pujian PBI hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Wardoyo dengan judul Berpegang pada Pengharapan. Pada Bapak Diakon Wardoyo, persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing bersama, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dalam ibadah pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih Pendeta Hosea. Saya akan sedikit, ya bukan kesaksian ya, tapi pengalaman. Hari Jumat kemarin, saya diundang Natal guru-guru sekolah minggu, dan di sini kebetulan, maaf, salah saya. Diundang Natal guru-guru pendidikan agama Kristen. Salah satu panitianya, kalau di lingkungan guru saya menyebutnya Pak Luis. Kalau di sini saya suka sebut Mas Luis gitu ya. Tapi saya kira Bang Luis juga boleh. Yang mau saya ceritakan itu adalah Natal guru-guru PAK itu diselenggarakan di GKI Terusan Pasir Koja. Saya sudah pernah datang ke gereja itu, tapi pada waktu hari Jumat, saya sudah siap dan berpakaian serapi mungkin. Lalu saya di depannya itu kok seperti enggak ada kegiatan. Lalu saya tunggu, lalu akhirnya ya berdoa. Saya udah siap datang kok, tapi nggak bisa. Akhirnya saya telepon Pak Luis. Pak Luis, saya sekarang ada di depan gereja, tapi kok masih sepi sama dia. Lalu, oh ya kami di dalam Pak, kami ada mulai dari jam 3. Kalau gitu nanti saya keluar. Nah, waktu saya telepon itu memang nggak diangkat ya. Lalu Pak Luis telepon balik dan saya angkat lalu sempat berbicara. Lalu akhirnya, baik Pak Wardoyo, saya akan di depan gereja. Akhirnya saya muter lagi dan ketemu, lalu diarahkan oleh security dari gereja itu untuk dicarikan tempat parkir. Memang gereja itu besar, tapi tempat parkirnya nggak ada. Kita mengucap syukur ya, parkir kita masih sangat luas. Jadi pengalaman yang tadinya siap mau datang untuk kebaktian Natal guru-guru PAK, karena sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman seperjuangan itu, hampir tidak terrealisasi. Ya mengucap syukur, karena waktu saya telepon nggak diangkat, Pak Luis telepon balik, akhirnya nyambung, akhirnya saya datang. Saya mencoba menghibur diri dan bilang juga sama istri, andai kata saya tidak datang, door prize yang begitu baik mungkin tidak di tangan saya barangkali. Dan rupanya door prize-nya itu sudah di setel. Ini panggilan mereka itu kepada saya itu Pak D. Pak D, jadi karena mungkin saya yang paling paling senior ya. Waduh terima kasih Pak D, terima kasih gitu. Akhirnya pada waktu door prize kok nomor saya nggak muncul, saya bilang gitu aja. Sebelah saya Pak Nenggolan, yaitu mantan pembimas Kristen Protestan. Lalu, nanti mungkin belakangan Pak, karena itu masih ada yang gede katanya gitu. Wah, menjelang beberapa habis, dipanggil, nomor 17 katanya. Wah, lalu Pak Nenggolan bilang, wah itu Pak benar kan kata saya. Lalu saya maju ke depan, ternyata memang bungkusannya besar. Ya. Lalu Pak Nenggolan itu pegang bungkusan itu, oh ini anduk Pak katanya, anduk katanya. Wah belum tahu saya bilang gitu aja. Sampai rumah saya buka, ternyata jaket. Ya. Jaket tapi lebih cocok kepada anak muda. Lalu saya telepon ke Bandar, bukan telepon ya, WA ke Bandar Lampung, fotonya saya papangin doket itu, lalu cucu yang di Bandar Lampung itu bilang, Papoyo untuk saya, Papoyo untuk saya. Jadi itu pengalaman yang tadinya tidak akan datang, tapi Tuhan memberikan jalan, akhirnya saya datang dari awal sampai akhir. Saksinya adalah Pak Luis ya,
Jadi saya menghadiri itu acara khusus guru-guru pendidikan agama Kristen. Baik, terima kasih. Ya, hari ini kita baru memasuki hari yang ke-15 dalam tahun 2023. Kita sering mendengar ya melalui media sosial tentang hal-hal yang akan terjadi di dalam tahun 2023. Krisis global akan terjadi. Lalu bermacam-macam krisis akan terjadi. Ada krisis ekonomi, krisis apa? Toleransi, bahkan ada yang mengatakan terjadi apa? Akan terjadi krisis identitas. Ya. Pada waktu Natalan PGPK juga disinggung ya berkaitan dengan masalah krisis. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kira-kira 300 ya katakanlah 350 atau 349 atau 347 ke depan. Apa yang akan terjadi? Tentunya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, pada waktu kita menghadapi berbagai tantangan atau krisis atau kekhawatiran, jangan sampai kita terlena atau jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Saya garis bawahi, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami yakini dan kami imani di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali persekutuan kami untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar dan yang akan kami dengar, Tuhan materaikan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dalam nama-Mu doa ini kami naikkan. Amin. Saya minta kepada Mbak Cia, ini lagu ini adalah lagu yang ada kaitannya dengan renungan yang akan sampaikan. Karena ada 4 ya, dalam lagu ini ada 4 yang setiap saat dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Saya ulangi ya, dalam lagu ini ada 4 yang setiap saat dapat terjadi di dalam diri kita, yaitu sunyi jalanmu, tapi ingat, Tuhan tahulah sepanjang jalan. Mungkin doa kita hampa, ya, mungkin doa kita hampa, lama dinanti jawabannya, tapi jangan bimbang, harap kepada Tuhan. Yang ketiga, mungkin kita mengalami sakit dan sengsara, Tuhan terharu memberi bantuan. Dan yang terakhir adalah mungkin gagal hidupmu, harap Tuhan, jaminannya pasti. Saya ingin mengajak, kalau saya menyanyi solo, ya, tadinya akan menyanyi solo ya, tapi karena suka ditemani Pak Sri Dadi, andai kata Pak Sri Dadi berkenan ke depan, saya akan menyanyikan bersama-sama. Tapi kalau enggak ya kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu ini untuk apa ya? Menarik sekali ya. Karena kita berharap ya. Silakan Pak Sri. Saya ingin ya menyanyi dengan Pak Sri, harap Tuhan ya. Biar apa? Grogi saya dibagi oleh
Pak Sri ya berdoa ya. Mengenai harap Tuhan itu nyanyian pujian nomor 250 sebagai bagian daripada renungan pada pagi hari ini. Harap Tuhan judulnya ya. Kita nyanyikan bait pertama, bait kedua, kur, bait ketiga, dan bait keempat, kur. Nanti bait ketiga dan empat itu jemaat kami mohon untuk nyanyi bersama-sama. Bait pertama dan kedua, kur, akan kami nyanyikan. Lalu bait ketiga dan bait keempat. Tuhan, walau sunyi jalanmu, Tuhan tahulah sepanjang jalan, tidak pernah hambanya ditinggalkan. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan, walau doamu hampa, lama dinantikan jawabannya. Jangan bimbang, percayalah dan sabar. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan, ditatanya. Harap Tuhan, Engkau menjaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Berdiri. Tiga. Harap Tuhan, walau sakit sengsara, Tuhan terharu memberi bantuan. Susah bebanmu bawalah padanya, serahkan segera semuanya. Harap Tuhan, walau gagal hidupmu, harap Tuhan, jaminannya pasti. Tuhan tegak di tengah keruntuhan. Tuhanlah yang maha tinggi. Harap Tuhan, ditatanya. Harap Tuhan, Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Terima kasih Pak Sri sudah menemani saya sehingga saya tidak grogi pada waktu menyanyikan nyanyian ini. Saya orangnya senang menyanyi walaupun tidak bisa menyanyi. Karena pernah diviralkan ya, pernah diviralkan orang yang senang menyanyi akan apa ya, imunnya akan meningkat. Jadi apa ya, suasananya akan berbeda. Jadi orang yang senang menyanyi.
Makanya saya andai kata pada waktu Natalan PAK kemarin saya diminta nyanyi, Pak Nenggolan diminta ya. Saya enggak diminta. Kalau saya diminta nyanyi, saya sudah siapkan lagu mengenai apa itu? Apa? Lagu yang apa itu? Hidup ini adalah kesempatan. Nah itu tapi enggak jadi ya. Baik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Seperti yang tadi saya katakan, mengambil judul adalah berpegang pada pengharapan. Dalam nyanyian-nyanyian tadi yang sudah kita nyanyikan, juga kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus adalah sumber, saya ulangi, adalah sumber pertolongan. Ya. Kita akan melihat ada 5 sumber pertolongan. Sebetulnya banyak sekali sumber pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita yang berharap kepada Tuhan. Tapi kita akan melihat 5 saja. Ya, kita akan melihat 5 saja. Bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini di dalam Yesus Kristus adalah sumber pertolongan. Oleh karena itu, kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, kita akan menjadi kuat. Manakala kita mengalami kelemahan. Tadi dalam nyanyian dikatakan ya, sunyi jalanmu, doamu hampa, sakit sengsara, bahkan gagal hidupmu. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Hanya kadang-kadang kita sering membuat satu keputusan yang cepat. Pada waktu kita berdoa kadang-kadang kita, wah kami sudah lama berdoa. Kenapa Tuhan tidak mengabul-ngabulkan? Kadang-kadang kita suka memaksa Tuhan, seolah-olah instan. Apa yang kita doakan langsung dijawab. Memang kadang-kadang bisa terjadi. Namun juga kita sering diberikan kesabaran. Ya, kita diberikan kesabaran. Bertahun-tahun kita berdoa. Mungkin setelah sekian tahun kita berdoa, Tuhan baru mengabulkan. Berarti Tuhan menguji iman kita agar kita bersabar. Baik, kita akan melihat kebenaran yang pertama mengenai Tuhan sebagai sumber pertolongan, yaitu saya ambil dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Ayat ini sangat-sangat terkenal ya. Itu yang pertama ya. Allah menolong melalui firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, saya ulangi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami tiba-tiba listrik di rumah padam, kalau tidak siap dengan lilin atau mungkin listrik lampu yang otomat atau energi, mungkin kita akan mengalami kebingungan. Bahkan kita mencari-cari di mana tempat lilin dan sebagainya. Kadang-kadang tidak sedikit. Langkah pertama yang dilakukan adalah ke warung untuk membeli lilin agar kita dapat memperoleh terang. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang menolong kita, ya, karena firman itu adalah terang dalam kehidupan kita, kita tidak akan istilahnya menabrak-nabrak karena kita dipimpin oleh firman itu sendiri. Tadi dalam sedikit ya, di sekolah minggu berkaitan dengan masalah ajaran sesat ya. Sekarang di dunia ini banyak berkeliaran tentang ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak membentengi dengan kebenaran firman Tuhan yang kuat, tidak mustahil kita akan terjerumus ke dalam ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Makanya kita harus selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu itu pelita bagi kita
dan terang bagi kita. Atau firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Lalu yang kedua juga diambil dari kitab Mazmur ya, yaitu pasal 145 ayat 8 dan ayat ke-9 ya. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kalau kita melihat ayat ini ya, tentunya kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan berhenti untuk minta segala sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tadi dalam awal saya katakan ya, kadang-kadang pada waktu kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, lewat sebuah proses yang panjang, ya, lewat sebuah proses yang panjang, tantangan dan ujian kita alami. Baru setelah sekian lama kita berdoa, setelah lama kita berharap, Tuhan baru mengabulkan. Itu adalah sebuah proses, seolah kita sedang dibentuk. Di mana letak kesabaran kita? Tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang sering jalan pintas, sehingga bukan berharap kepada Tuhan yang pengasih dan penyayang tadi, tapi berharap kepada manusia yang sifatnya hanya sesaat, ya, yang sifatnya hanya sesaat. Dan kadang-kadang kekecewaan bisa muncul. Tetapi kalau kita tetap berharap kepada Tuhan yang penyayang dan panjang sabar, kasih setianya akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan itu baik terhadap semua orang dan rahmat-Nya terhadap segala yang dijadikannya. Kita tahu ya, bahwa manusia itu merupakan ciptaan Allah, puncak ciptaan Allah. Manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna, karena terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, yang diberikan akal budi. Ada yang mengatakan, kalau burung saja Tuhan kasih makan, ya, apalagi manusia yang diberikan akal budi. Pasti Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus berusaha. Bagian yang ketiga ini, kalau Pendeta Hosea suka mengutip dua Alkitab ya, ayat Alkitab dari kitab Perjanjian Alkitab ini adalah Alkitab ejaan yang disempurnakan. Lalu saya mengutip juga Alkitab dalam terjemahan sederhana. Ini dari Pak Sri, ini saya dikasih Pak Sri. Alkitabnya tidak saya bawa, itu warnanya merah. Baru ada perjanjian baru. Perjanjian baru saja itu tebal sekali karena banyak penjelasannya. Jadi andai kata saya bawa perjanjian baru aja lebih tebal dari ini. Bayangkan kalau dengan perjanjian lama, pasti sangat tebal. Jadi pertolongan yang ketiga ini, ya, Allah menolong melalui kehadirannya, yaitu Roh Kudus. Terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saya ulangi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Alkitab terjemahan sederhana, saya bacakan ya. Kalau kalian mengasihi aku udah besar, aku adalah Tuhan ya. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan mengikuti semua perintahku. Ya. Ini bahasa terjemahan sederhana. Kalau kalian mengasihi aku,
kalian akan mengikuti semua perintahku. Lalu dalam ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah Alkitab dalam ejaan yang disempurnakan. Sedangkan dalam terjemahan sederhana, lalu aku akan minta kepada Bapa supaya Dia atau Allah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Jadi dari kedua ayat ini, syaratnya adalah kita harus meyakini dan kita harus menuruti. Ya, meyakini dan menuruti. Sedangkan di dalam ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dia menggunakan huruf besar, artinya dia itu Allah, tetapi kamu mengenal dia, yaitu mengenal Allah, sebab ia, Allah, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat terjemahan sederhana saya bacakan, penolong itu adalah roh kebenaran yang akan mengajar hal-hal yang benar kepada kalian. Tetapi orang-orang duniawi tidak bisa menerima dia karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia karena sekarang dia ada bersama kalian. Dan nanti dia atau Allah akan tinggal di dalam hati kalian masing-masing. Nah, ayat-ayat ini, jadi kalau di sini ya ada perbedaan dua warna, yang biru itu adalah terjemahan bahasa yang sederhana. Saya malah nggak sadar kalau dimunculkan di dalam bagian itu ya. Jadi ayat-ayat itu mengingatkan dan sekaligus mengajarkan kepada kita. Jadi ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita, ya, agar kita selalu mendapat pertolongan yang datangnya dari Allah, karena Allah adalah sumber pertolongan. Kita harus menuruti perintahnya. Memang tidak mudah untuk menuruti perintah yang Allah berikan kepada kita. Sering saya mengatakan ya, banyak tantangan dan rintangan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Namun, kalau kita sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita imani dan kita yakini, yang sudah memberikan nyawanya pada waktu dia rela disalibkan karena dosa-dosa kita, tentunya kita akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saya ulangi, kadang-kadang banyak tantangan dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap saat. Namun kalau kita berharap dan kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pimpinan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau kita melihat ya, dalam saat ini ya, tadi di sekolah minggu juga disinggung ya, tentang ajaran-ajaran yang tidak sehat atau ajaran-ajaran sesat yang sudah menyebar ya, yang sudah menyebar di mana-mana. Bahkan dikatakan sudah menyebar di seluruh dunia. Juga tidak heran kalau itu terjadi, karena di dalam ayat yang ke-17, penolong itu adalah roh kebenaran atau Roh Kudus yang akan mengajar hal-hal yang benar kepada kalian, tetapi orang-orang duniawi tidak bisa menerima dia, karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia karena sekarang dia bersama kalian dan nanti dia akan tinggal dalam hati kalian masing-masing atau selama-lamanya. Kalau duniawi atau dunia tidak mengenal, tidak percaya dia, karena dia tidak mengakui tentang keberadaan dia atau keberadaan Allah. Bahkan mungkin ya, dunia kadang-kadang sering membelok-belokkan tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, sekolah minggu hari ini mengingatkan kepada kita. Kita harus waspada
ya, kita harus waspada. Karena saat ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang sudah ya, melanda dunia. Kadang-kadang munculnya kemajuan media sosial ini ada sebagian ya, tidak semua ya. Ada sebagian enak di rumah ya. Kita berapa tahun ya? 2 tahun di rumah online ya. Kita mendengarkan di rumah, lalu milih kayak ibaratnya makanan, oh jam sekian dari gereja A, jam sekian dari gereja B, lalu nanti kita coba banding-bandingkan, kok enak ya dari gereja A. Ya jujur saya kadang-kadang suka mendengarkan juga dari gereja Getsemani Kediri, saya kadang-kadang suka buka ya. Jadi masih ada beberapa gereja sampai hari ini masih online. Tidak salah. Namun karena gereja kita ya sudah memutuskan, bahkan sudah menghentikan ya siaran live ya, kita baru direkam. Tentunya kita akan indah kalau kita dapat bersekutu seperti yang sekarang ini kita lakukan. Jadi kita diingatkan kembali pada kebenaran yang ketiga ini, kita harus, kalau kita mengasihi Dia, kita harus menuruti segala perintahnya. Lalu yang keempat, ayat yang keempat, kebenaran yang keempat ini juga sudah sering kita dengar ya, yaitu Allah menolong kita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Saya ulangi, Allah menolong kita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab kamu mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita sering mendengar, kita bukan orang Yahudi. Secara rohani bisa dikatakan kita orang Yahudi, namun kita orang Yunani. Jadi Tuhan menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tuhan menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya, yakin bahwa Yesus yang kita imani, yang kita yakini, yang telah menyelamatkan kita. Sehingga apa yang kita peroleh dalam sumber penolong yang keempat ini tentunya dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sebab kamu punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang ya. Dikatakan yang menyelamatkan setiap orang. Dan diperjelas lagi, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa Injil itu bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu. Injil itu bukan untuk golongan-golongan tertentu. Saya selalu ingat juga ya, ini enggak masuk di sini, tentang 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata-kata sering ya kalau saya mengajar di sekolah itu, kata-kata siapa ini saya garis bawahi, saya jelaskan berulang-ulang. Sampai saya mengatakan, semua suku saya sebutkan. Kata siapa di situ bisa berlaku suku apa saja yang ada di dunia ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu, kebenaran yang keempat ini Allah menolong kita karena iman kita Yesus Kristus akan nyata, akan dapat kita rasakan kalau kita sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Dia. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu kebenaran yang kelima, yaitu Allah menolong kita karena memberi jaminan hidup yang kekal. Ya. Saya ulangi,
Allah menolong kita karena memberi jaminan hidup yang kekal. Kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur. Kalau suatu saat kita dipanggil Tuhan, karena semua pasti akan dipanggil ya, hanya kita tidak tahu kapan waktunya. Karena kematian itu kan merupakan sebuah misteri yang satu orang pun tidak tahu. Namun bagi kita sebagai orang-orang percaya, kalau suatu saat kita dipanggil Tuhan, karena iman kita kepada Yesus Kristus, dikatakan dengan jelas, kita akan mendapat jaminan yang kekal. Tidak berlaku bagi kita, mudah-mudahan. Tidak berlaku bagi kita, semoga. Tetapi pasti. Seperti yang tertera, dan ini ayat ini juga sudah sangat terkenal ya. Tertera di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat 5 kebenaran, tadi saya katakan ya, banyak sumber pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Saya mengambil 5 sumber pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh berserah, sumber pertolongan itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya. Sumber pertolongan itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah penolong kita. Jadi kalau kita melihat dari 5 sumber pertolongan tadi, lalu kita renungkan, ya, kita renungkan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang kita imani dan kita yakin Tuhan luar biasa. Ya, tentunya kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berpegang kepada pengharapan, ya. Kita dapat merasakan bagaimana Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kita dapat merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Kalau kita berpegang pada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu pengharapan yang tadi saya katakan, pengharapan, pertolongan, yang 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi. Jadi, karena kita sebagai orang-orang percaya, masih tinggal dalam dunia ini, kita tidak akan terlepas dari berbagai macam permasalahan. Tetapi tadi saya katakan juga, kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita yakini dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Sebagai bagian akhir dalam renungan ini, katakan, saya mengutip ayat. Jadi, dari 5 bukti bahwa Allah sebagai sumber pertolongan, kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita tetap berharap kepada Allah, maka kita tidak usah takut dan khawatir yang berlebihan pada waktu kita memasuki tahun 2023 yang sudah kita jalani selama 15 hari. Ya, yang sudah kita jalani selama 15 hari. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan baca bersama-sama dari bagian ini, yaitu dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas campur tangan Tuhan sehingga pada pagi siang hari ini kami boleh merenungkan sebagian kecil daripada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dan sekaligus mengajarkan kepada kami supaya kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, sebagai orang-orang yang telah ditebus karena dosa-dosa kami, hendaknya kami selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu itu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Akhirnya ampuni Tuhan kekurangan dan kelemahan kami. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang kami silakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada Pendeta Hosea. Ya, mewakili Gereja Baptis Indonesia Cimahi, terima kasih Diakon Wadoyo yang sudah melayani firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati keluarga, kesehatan, pelayanannya. Amin. Nuwun Diakon. Ya, sebelum kita tutup dalam doa berkat Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kami mengundang persekutuan doa Rabu, ya. Besok hari Rabu 18 Januari, ya. Jam 7 sampai jam 8 malam, masih secara online atau Google Meet. Firman Tuhan akan dilayani Saudara Triaman Telambanua. Silahkan japri ke saya, ada pokok-pokok doa yang baru, ya. Kita saling mendoakan dan memberi kesempatan Bapak Ibu bisa juga menyampaikan kesaksiannya. Berikutnya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk minggu ketiga ini, ya, yaitu Saudari Kesia Fania Putri, 18 Januari. Selamat ulang tahun Kesia, Tuhan berkati segala cita-citanya juga kuliahnya. Amin. Ya, minggu ini saya kira satu ya, yaitu Kesia saja. Ya, berikutnya ada tambahan pengumuman di sini dari WBI, ya, kaum wanita. Besok Sabtu tanggal 21 Januari 2023 ada persekutuan WBI. Ya, jam 11 siang. Ya, firman Tuhan disampaikan Ibu Yuliana, MC-nya Ibu Parti, di luar kota, ya, yaitu rumah Ibu Mariana Wardoyo, ya, di Bandung, ya, di luar kota Cimahi. Ya. Saya lagi para ibu, para wanita, besok hari Sabtu persekutuan perdana kaum wanita di rumah Ibu Mariana Wardoyo. Ya. Di mana Pak? Ya. Maleber Barat, ya, di Maleber Barat. Itu tambahan pengumuman. Ada lagi PKMB? Sekali lagi PKMB, PKRB, ya, akhir Juni atau masa liburan sekolah, itu ada IBYC, Persekutuan Pemuda Remaja Secara Nasional. Silahkan, ya, yang mau ikut menghubungi ketuanya, baik Mbak Priska atau Mbak Karen, ya. Karena bulan depan rencana akan daftar. Ya. Kalau kolektif itu lebih miring. Ya. Nanti 50-50 sama gereja. Ya. Karena luar kota atau di Surabaya. Ya, yang SMP, SMA yang sudah kuliah, silakan, ya, menghubungi ketua PKMP dan PKRB. Itu saja. Ada lagi tambahan pengumuman? Tempatnya di Surabaya. Enggak ada? Sekolah minggu ada? Ya. Kalau enggak ada, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita tutup dalam doa berkat untuk ibadah kita siang hari ini. Kita menyatakan syukur kepadanya. Kemuliaan, hormat, dan syukur kami panjatkan di dalam Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Allah Tritunggal, Allah yang esa yang kami puja, kami imani. Berkat-Mu turun bagi kami. Kita pujikan Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkati-Mu, Tuhan melindungi menyinari-Mu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, karunia, damai sejahtera diberi Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.